Kami adalah milik-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Di hari kemerdekaan ini, biar kami menilik kembali hati kami. Siapakah penguasa diri kami? Kami mau Tuhan, Engkau yang menjadi pemegang seluruh hidup kami, pemilik hidup kami. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Biar melalui setiap kami, kehendak-Mu dinyatakan, kehendak-Mu dikerjakan, kehendak-Mu digenapi ya Tuhan. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dimulai dari kami, mulailah dari kami Tuhan. Supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Terimalah setiap pujian dan hormat kami. Biar Engkau disenangkan atas ibadah ini Tuhan. Biar Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami. Engkau mendengar setiap kerinduan-kerinduan kami. Bahkan biar kiranya semua apa yang kami alami, Engkau sendiri yang akan tolong kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih karunia dan kuasa itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini pemberitaan firman-Mu aku serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus urapi. Roh Kudus Engkau yang memberikan kami pewahyuan, pengertian. Sehingga kami dapat menangkap isi hati-Mu dalam nama Yesus. Supaya kemudian kami dapat mengerjakannya, menghidupinya tiap-tiap hari. Kami menghidupi dan mengerjakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, aku percaya sebagai hamba-Mu. Waktu firman-Mu dilepaskan, waktu setiap kami membuka hati kami, firman-Mu akan mengerjakan kesembuhan buat yang sakit. Kekuatan buat yang lemah, terobosan buat yang tertutup jalan dalam nama Yesus Kristus. Aku percaya kuasa Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Supaya kami bisa menjadi saksi-Mu, bahkan bisa menjadi alat-Mu untuk bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh berikan salam kiri kanannya, katakan merdeka. Amin Saudara. Apakah kita semua sudah merdeka hari ini? Amin. Coba lihat wajah kiri kanannya, apakah wajah yang tidak merdeka, wajah yang tertekan, wajah yang kayaknya masih dijajah oleh banyak hal dalam hidup kita. Saya berdoa supaya hari ini kita semua benar-benar merdeka. Amin Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sangat diberkati. Saya nggak tahu apa yang Saudara dapatkan waktu anak-anak tampil. Satu hal bahwa mereka diajar mulai dari sejak kecil mereka akan mengerjakan kehendak Tuhan, mereka menggapai mimpi mereka bukan hanya untuk kesuksesan mereka pribadi, tapi mereka mau pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Coba Saudara cek apa yang menjadi talenta Saudara, apa yang menjadi karunia Saudara yang Tuhan taruh dalam dirimu. Biarkan itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau Saudara baca di dalam Alkitab tentang kedatangan Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-25 tentang talenta, saya percaya Saudara udah hafal lah. Saya jemaat Slipi, saya tahu adalah jemaat yang terus membaca Alkitab tiap hari, amin Saudara. Nah, Saudara, di dalam Matius pasal 25 tentang kisah tentang talenta, pertama kali nanti waktu kita ketemu dengan Tuhan, ada satu hal yang perlu kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita adalah talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Apakah talenta itu kita cuma kubur, kita nikmati sendiri, atau kita mulai kembangkan talenta kita itu, supaya melalui talenta itu nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sebagai hamba Tuhan ingatkan kepada Saudara, coba Saudara cek, Saudara buat list, kira-kira talenta apa saja sih yang Tuhan taruh dalam diri saya, dan kira-kira mana yang saya sudah kembangkan, yang saya sudah bagikan, yang saya coba supaya banyak orang diberkati melalui talenta saya, mana yang belum. Supaya nanti kita bisa tahu mana yang kita perlu perkuat dalam hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang true freedom atau kemerdekaan yang sejati. Boleh sama-sama katakan true freedom. Sekali lagi bahwa kemerdekaan ini, saya merenungkan waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini di hari kemerdekaan ini. Mungkin kita berkata gini, kayaknya nggak perlu lagi khotbah tentang kemerdekaan Pak, toh kita semua udah merdeka kok. Mungkin bangsa kita udah merdeka tahun berapa bangsa kita merdeka Bapak Ibu Saudara? Tahun 45, sekarang berarti udah berapa tahun? 79 tahun. Tapi pertanyaan saya, benarkah bangsa kita benar-benar sebagai bangsa yang benar-benar merdeka? Ada banyak hal, mungkin dulu dijajah, kolonial menjajah kita dengan banyak hal, mengambil semua. Tapi hari ini pun sebenarnya masih ada banyak rakyat kita, bangsa kita masih terjajah dalam ekonomi, dalam banyak hal. Masih terjajah. Nah, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Alkitab berkata,
Karena Kristus kita sudah dimerdekakan. Orang yang percaya Yesus kita dimerdekakan oleh darah Yesus. Tapi pertanyaan saya hari ini, apakah kita benar-benar sudah merdeka Bapak Ibu Saudara? Merdeka dari iri hati, merdeka dari rasa takut, apalagi? Merdeka dari ikatan-ikatan dosa yang lain, merdeka dari penjajahan ego kita. Pemerintah diri kita siapa nih? Apakah Yesus yang bertahta dalam hidup kita? Seperti lagu tadi itu, kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Atau selama ini masih akunya kita yang masih bertahta dalam hati kita. Dan kemudian kita pokoknya tolak semua apa yang Yesus bilang. Kita mau gini, apa yang aku mau yang terjadi. Berarti kita merdeka juga. Mungkin kita masih terikat dengan, masih diikat, masih dijajah dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Pola pikir yang salah. Tindakan-tindakan yang salah. Kita perlu cek hari ini. Lalu kemudian saya merenung. Yang buat kita benar-benar merdeka dalam hidup sekarang. Supaya kemudian kata merdeka itu bukan cuma sekedar slogan. Kata merdeka itu bukan cuma sekedar sesuatu yang kita ucapkan. Tapi sebenarnya waktu kita mengucapkan merdeka. Tertawa. Kamu kan budak gua. Hari ini kita mau supaya kita cek diri kita cek hati kita supaya kita benar-benar merdeka. Katakan amin. Coba bilang kiri kanannya kita harus benar-benar merdeka. Nah, lalu kemudian kita kembali kepada slide saya. Apa sih Kristen yang sejati? What is the true Christianity? Kita mau belajar. Apakah kekristenan itu religion menurut saudara? Cuma sekedar agama? Ya. Apalagi? Apakah kekristenan itu adalah sekedar ritual? Enggak juga, pasti. Apa kekristenan? Kekristenan yang sejati itu bicara tentang love. Coba bilang sama-sama love. Kalau saudara berpasangan, teman, boleh katakan kira-kira love. Amen? Nah, kekristenan yang sejati itu bicara tentang kasih, bicara tentang hubungan. Makanya kalau kita belajar di Alkitab, bahkan Yesus datang supaya begini, supaya hubungan manusia yang telah terputus dengan Allah Bapa karena dosa, itu dapat kembali silaturahminya bisa diikatkan kembali. Saudara pernah pasti dengar kata silaturahmi ya kan? Terputus. Dosa membuat Adam, karena Adam berdosa, dosa Adam itu telah membuat silaturahmi manusia dengan Tuhan terputus. Sehingga mereka terusir dari Taman Eden. Dan kemudian mereka terpisah dengan Tuhan. Tapi Yesus datang. Supaya kemudian gini, hubungan yang putus karena dosa, hubungan yang putus karena pelanggaran manusia, kemudian diperdamaikan dengan salib Kristus. Supaya kita yang jauh, sekarang kita bisa dekat. Kita yang tadinya tidak terhubung, sekarang kita tersambung lagi dengan Tuhan. Amin saudara. Oleh karena apa? Kasih. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita ganteng, cantik, segala macam, kaya. Bukan karena kita pejabat. No, puji Tuhan dengan itu semua. Tapi Tuhan datang, dia datang karena kasih untuk membangun apa? Hubungan. Makanya dalam kekristenan, hubungan itu adalah satu yang penting. Karena kasih selalu akan relate-nya kepada hubungan, relationship. Nah, mau kita belajar bahwa kemerdekaan yang sejati hanya bisa dialami kalau kita hidup dalam apa saudara? Dalam kasih, sebab kasih melenyapkan semua ketakutan dan membuat kehidupan kita bebas dari semua dosa. Benarkah kasih bisa bikin hidup kita bebas dari dosa? Kita akan melihat firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes boleh kita bacakan bersama-sama 2-3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Masih ingat nggak Bapak Ibu Saudara, kapan pertama kali ketakutan datang ke dunia ini? Masih ada yang ingat? Pertama kali ketakutan dicatat di Alkitab, saudara tahu kapan? Waktu manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya gini, ketakutan itu punya makanan, itu punya sumber adalah dosa. Waktu kita mulai takut, selain takut akan Tuhan, percayalah itu berarti gini, ada dosa yang mulai mengintip hati kita. Ketakutan sumbernya dari mana Bapak Ibu? Dosa. Tapi Alkitab berkata begini, kasih melenyapkan ketakutan.
Bahkan Alkitab berkata kalau kita mulai takut berarti kita nggak sempurna dalam kasih. Berarti dengan kata lain, kalau kita sempurna dalam kasih berarti apa saudara? Tidak ada ketakutan, tidak ada dosa yang bisa menguasai hati kita. Kenapa dosa mulai mengintip kita? Percayalah, karena gini, kasih tentang Tuhan. Kasih udah mulai hilang. Alkitab berkata, God is love. Tuhan adalah kasih. Berarti kalau kita penuh dalam Tuhan, penuh dalam kasih. Kasih yang saya maksudkan di sini bukan cuma sekedar perasaan. Bukan cuma sekedar perasaan sayang semata yang up and down. Kasih yang saya maksudkan di sini adalah pribadi Tuhan yang memenuhi hati dan hidup. Saudara? Nah, sebabnya Tuhan Yesus menyimpulkan isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Suatu kali Yesus mengajar saudara, waktu Tuhan Yesus mengajar para murid-muridnya, dia memberikan sebuah kesimpulan bahwa begini, sebenarnya semua Alkitab kita yang tebal, yang 66 kitab itu, kalau itu diperes, kalau itu tes, kira-kira apa sih yang keluar dari Alkitab kita yang banyak, perintah Tuhan begitu banyak, Alkitab dengan mengajarkan begitu banyak, apa inti yang paling sari, kalau itu di air jeruk saudara, sudah peras sampai tetesan terakhir, kira-kira apa yang keluar dari Alkitab? Apa yang keluar dari firman Tuhan? Yesus yang berkata bahwa semua hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung kepada apa saudara? Tergantung pada hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap apa? Dengan segenap hati kita. Dan hukum yang kedua itu bukan hukum ya Bapak Ibu Saudara, itu hukum, percayalah. Saya agak terpleset itu waktu itu. Jadi hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah sekarang kita dengan cepat, saya mau katakan juga kepada saudara, tolong nanti saudara jangan langsung buru-buru pulang, karena kita ada fellowship kemerdekaan juga saudara. Jadi nanti kita akan bahas bareng Kang Cecep lah ya Bapak Saudara ya. Mana tahu nanti saudara bisa ini. Kita jangan buru-buru pulang, kita fellowship dulu supaya kita bisa berbaur, kita membangun hubungan. Karena ingat bahwa itu bicara tentang apa? Kasih. Kasih itu erat hubungannya dengan apa? Hubungan, relationship. Jadi saudara jangan langsung buru-buru pulang karena nanti kita ada fellowship. Coba bilang sama-sama fellowship kemerdekaan. Ya, nah kita kembali kepada firman Tuhan. Tiga hal penting supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan kita dan kemudian kita bisa menang atas dosa, menang atas semua keterikatan kita, menang atas semua apa yang coba iblis lakukan untuk menjajah hidup kita, untuk kembali memperhamba kita, kembali untuk memperbudak kita dengan yang lain. Kita perlu bisa mengalahkan itu hanya dengan kasih Tuhan. Nah bagaimana kita bisa menang atas semua siasat dan tipu daya iblis supaya kemudian kita bisa menggenapi seluruh apa yang terdapat dalam Alkitab. Bahwa Alkitab kalau diperas tadi apa yang muncul? Hukum yang utama dan hukum yang kedua. Apa itu? Nah sekarang kita mau lihat satu-satu Bapak Ibu Saudara. Kita baca dulu Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Kita baca bersama-sama 23. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Alkitab berkata kasihilah Tuhan dengan segenap dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap segala akal budimu. Artinya apa? Yang pertama, kasih Tuhan dengan segenap hidup kita. Coba sama dengan segenap hidup. Bukan setengah hati bilang. Bukan setengah jiwa. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau istri saudara bilang, mah aku mencintaimu tapi setengah. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Jujur, jangan ada dosa di antara kita. Mengasihi bukan dengan segenap hati, tapi cuma dengan setengah hati, setengah jiwa, setengah hidup. Kira-kira apa yang akan ibu-ibu lakukan kepada suami saudara? Saudara mungkin akan mempertimbangkan kembali, lalu saudara akan mulai bernyanyi, mau dibawa kemana hubungan? Salah ya. Saya percaya kalau masih ada setengah hati, doakan supaya sepenuh hati, amin. Kita perlu, Alkitab berkata bahwa mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Apa maksudnya? Mengasihi Tuhan itu harus dengan sepenuh hidup, tidak setengah-setengah. Alkitab berkata kalau kita mau benar-benar dimerdekakan, kita hidup dalam hidup yang pulih, yang merdeka dari semua yang jahat, dari semua dosa. Kita perlu hidup sepenuh hidup kita, sepenuh hati kita mengasihi Tuhan, sepenuh jiwa kita mengasihi Tuhan, segenap akal budi kita mengasihi Tuhan.
Nah, apa ciri orang yang mengasihi Tuhan? Ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Mazmur 42 berkata, seperti rusa yang merindu, demikianlah aku. Saya tanya sama saudara, sejauh apa saudara merindukan saudara tiap hari? Karena tanda ciri orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti terus. Kenapa Alkitab kita memberitahu seperti yang merindukan air? Bukan seperti apa lagi saudara? Binatang-binatang yang lain. Karena rusa itu yang pertama dia memang punya penciuman yang tajam dengan air. Dia hampir berapa kilometer jauh ke depan dia bisa membawa air sehingga kemudian dia bisa menemukan selalu mata air. Dan kenapa dia punya penciuman itu? Karena memang kekuatan atau perlindungan ekor rusa itu ada di air. Sekalipun ada buaya di situ, dia pasti akan cari. Kalau dia jauh dari air, dia tahu dia pasti akan mati. Sebabnya rusa itu digambarkan seperti begitu bergantung kepada air. Dan Alkitab berkata bahwa untuk menggambarkan kerinduan kita terhadap Tuhan itu digambarkan seperti sekalipun ada risikonya, ada tantangannya, tapi gini, rusa dia akan tetap berlari menuju mata air, berlari menuju sungai. Karena waktu dia ketemu air, dia ketemu perlindungan, ketemu kebutuhan. Hari ini, di mana kita menaruh perlindungan kita, kekuatan kita, aman kita, apakah kepada Tuhan, pada yang lain. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia punya rasa ada kerinduan yang mendalam. Kalau saudara, kita tahu doa pribadi kita membaca firman Tuhan seperti itu. Kalau saudara tidak datang bersekutu pada raya seperti ini, apakah ada kerinduan dalam hati saudara? Kalau saudara nggak datang home seperti itu, seperti saudara kayak kalau nggak datang di home itu seperti saudara merasa saya seperti jauh nih dari kekuatan saya. Harus menjadi salah satu tolak ukur bahwa kita mengasihi Tuhan itu terlihat dari rasa haus, rasa pada pribadi. Ciri-ciri orang yang punya rasa haus akan Tuhan berarti itu adalah orang yang punya kasih kepada Tuhan. Orang yang sudah menikah atau pacaran pasti tahu lah rasanya gimana kalau kita lagi jauhan, iya kan? Kalau kan, aduh, rasanya enggak juga, apa gombal doang. Tapi kan percaya aja kan Bapak Ibu Saudara, percaya aja. Karena apa? Karena ada cintrong di situ. Nah, kasih akan membuat kita sepertinya punya rasa perkernya. Bayangkan saudara kalau gimana orang yang sedang kehausan sih. Kalau orang lagi haus, saudara lagi di luar, lalu kemudian saudara baru sampai rumah, saudara haus, saudara bisa melupakan semua, ada makanan yang paling enak apapun, saudara lupakan, saudara akan langsung cari air. Benar ya saudara ya? Karena saudara tahu, saudara punya rasa haus. Nah, Tuhan mau kita seperti yang merindukan hati kita dengan Tuhan. Amen. Ya, terus ingin dekat, ingin alami. Apalagi orang yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Kalau orang mengasihi Tuhan tentu gini, prioritas utamanya bukan lagi apa yang saya mau, apa yang saya pengen. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, dia pasti akan memprioritaskan apa yang penting. Bukan lagi apa yang penting buat saya, apa yang berharga buat saya, tapi apa buat Tuhan. Karena gini, pemilik hidup saya bukan saya lagi. Saya adalah siapa saudara? Tuhan, Yesus Kristus. Dan yang ketiga, melakukan segala perintah taat. Alkitab berkata gini, kalau kamu mengasihi aku, apa katanya? Kamu akan melakukan semua perintahku. Bukti yang paling sahih bahwa kita benar-benar sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita adalah kita mentaati firman Tuhan. Udah gak ada yang lain. Bukan nyanyian, saudara nyanyi bagus, saudara nyanyi sampai angkat tangan, geleng-geleng kepala, saudara muter-muter leher kita. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tapi kemudian kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, kita tidak mengasihi Tuhan. Kita nangis, ingus kita keluar masuk karena kita sedang terharu, kita berdoa. Tapi kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh
mentaati semua apa. Saudara, kalau kita cek hari ini, di hari kemerdekaan ini, apa yang membuat kita jangan-jangan karena begini, karena di area di mana kita terikat, di mana kita diperbudak, kita diperhamba, di situ adalah area di mana kita tidak mentaati firman Tuhan. Coba cek, pastikan. Di area di mana kita diikat, kita diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita, itu adalah tempat di mana kita tidak mau untuk mentaati firman. Di area apa aja, di area apa aja. Kalau saudara merasa bahwa saudara selalu jatuh di situ, selalu gagal di situ, saudara selalu dikalahkan di situ. Di area tersebut waktu saudara mau bangkit, saudara hanya perlu gini, lakukan firman Tuhan di area itu. Saudara akan melihat terjadi perubahan-perubahan. Makanya buktinya adalah waktu kita mentaati firman. Yang kedua, dengan cepat saja saudara, karena baksonya udah mulai dingin. Yang kedua, coba kita baca Matius 22 ayat 39, 23. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab berkata ini bukan hukum yang kedua, lebih rendah daripada hukum yang pertama. Alkitab berkata dan hukum yang kedua yang apa katanya Bapak Ibu Saudara? Yang sama, equal. Berarti ini setara, ini tidak ada yang lebih tinggi, tidak lebih rendah. Prioritasnya tetap Tuhan, tapi itu yang kedua ini tidak lebih rendah daripada yang pertama. Itu sama katanya. Apa itu? Mengasihi samamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi saudara seiman. Coba bilang kiri kanannya, mengasihi saudara seiman. Amin saudara. Mengasihi sesama merupakan ekspresi dari mengasihi itu. Makanya Alkitab berkata begini, kalau saudara baca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 atau ayat yang ke-20, nanti saudara coba cek di situ. 1 Yohanes 4 ayat 19 atau ayat yang ke-20. Dia berkata gini, kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, tapi kamu benci kepada saudaramu, katanya kamu adalah apa? Pendusta. Coba kita baca deh, kita baca coba. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Semoga saya benar. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Apakah betul? Oh, ayat 20, ayat 20. Coba kita baca bersama-sama Bapak Saudara 23. Jikalau seorang berkata, I love God, aku mengasihi Allah, terus dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kenapa katanya dia pendusta? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oh ternyata itu. Makanya ini tidak lebih rendah daripada hukum yang pertama. Hukum mengasihi Allah itu dan mengasihi manusia itu tidak lebih rendah. Kenapa? Karena ternyata begini. Bahwa tanda kita mengasihi Tuhan itu akan terlihat ekspresinya waktu kita bisa mengasihi saudara yang bisa kita lihat. Amin. Apakah Tuhan masih bisa dilihat sekarang dengan mata jasmani kita saudara? Walaupun ada yang bilang saya lihat Tuhan, percayalah Tuhan udah gak bisa dilihat dengan mata fisik. Dan Alkitab berkata, kalau benar kita ini hidup kita mengasihi Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu akan terlihat dari cara kita mengasihi sesama kita. Karena ternyata kasih kita kepada sesama, itu adalah bukti bahwa gini, kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat. Adalah omong kosong besar, kalau kita bilang kita mengasihi yang tidak kelihatan, kita mau berkorban kepada yang tidak kelihatan, kepada yang kelihatan kita nggak melakukan apa-apa. Siapa yang berkata? Yohanes. Dia seorang rasul yang penuh kasih, rasul yang dekat sama guru. Berkata bahwa kasih kita kepada sesama itu adalah tunjukkan kasih kita kepada. Kita kembali kepada kasih sesama. Merupakan bukti, merupakan tanda, merupakan ciri dari apa? Kasih itu. Bayangkan kalau sesama aja kita kasihi, masa pasangan kita nggak kita kasihi? Amin? Amin saudara? Saling mengasihi saudara seiman adalah tanda murid Kristus. Makanya Alkitab berkata, yang kedua ini adalah mengasihi saudara seiman. Makanya Yohanes 14 dia berkata begini,
Aku, ini kata Yesus. Yesus memberikan perintah yang baru kepada murid-muridnya. Aku memberikan, kita baca bersama-sama 2-3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Terus dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara ketahuan kalau saudara murid Kristus? Saling mengasihi. Amin. Waktu kita saling mengasihi katanya, itu tanda, bukan saling kebaktian. Bagus. Bukan cuma sekedar melakukan sekali lagi ritual-ritual. Bagus ya, boleh kita lakukan kalau itu membangun kita. Tapi lebih daripada itu adalah saling mengasihi. Karena saling mengasihi itu merangkul semuanya. Ibadah kita, doa kita, pengorbanan kita, kesetiaan kita, semua akan terangkum dalam saling mengasihi. Cara kita perlu supaya kita kelihatan kita ini adalah semua jemaat MCCCP, kita harus apa saudara? Saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi. Oke. Saya dilihat wajah-wajah sih kayaknya saudara udah saling mengasihi semua lah kita semua ya. Wajah-wajah yang luar biasa. Nah yang terakhir ini, karena ini juga adalah special service untuk kita misi saudara. Jadi kita mau yang ketiga ini adalah kasih orang terhilang atau yang belum percaya kepada Yesus. Boleh kita baca ayatnya dalam Matius 9 ayat 36 dan 37. 2-3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terus apa katanya? Maka katanya kepada murid-murid, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa yang saudara tangkap waktu saudara membaca Matius 9? Bahwa begini, dan Yesus selalu menaruh belas kasih kepada orang-orang yang terhilang. Amin saudara? Ada belas kasihan. Ada yang digerak oleh kasih. Waktu Tuhan Yesus melihat orang-orang, sekalipun dia tahu bahwa nanti orang-orang ini juga yang akan menyalibkan dia. Orang-orang ini juga nanti akan menghakimi dia. Orang-orang ini juga nanti yang pasti akan lempar dia. Orang-orang ini juga nanti yang akan mempermalukan dia. Yang Yesus lakukan. Setiap kali Yesus melihat orang-orang yang banyak yang belum percaya. Kalau tergerak oleh apa saudara? Hari ini, apakah kita belas kasihan kepada orang-orang yang belum? Mungkin di kantor kita. Mungkin mereka adalah keluarga kita, anggota keluarga kita. Mungkin mereka adalah teman yang kadang tiap hari kita ketemu sama mereka. Kita bekerja dengan mereka, kita berinteraksi dengan mereka. Kita melakukan banyak hal dengan mereka, tapi mereka jauh dari Tuhan. Apakah ada belas kasih dari hati kita berkata, sebagai jawaban hidup terbesar dalam hidup. Karena belas kasihan ini penting. Saya mau supaya hari ini kita mulai rangkul hati Tuhan yang berbelas kasihan yang Tuhan taruh di sekitar. Tuhan mau menjangkau mereka. Melalui siapa Tuhan jangkau mereka? Saya bilang kira-kira melalui saya dan kamu. Amin. Tuhan mulai menjangkau mereka. Tuhan mau kita menjangkau mereka. Nah bagaimana caranya kita menjangkau mereka? Kita bisa jangkau mereka melalui doa-doa kita. Sebutkan nama mereka dalam doa-doa pribadi saudara. Mazmur pasal 2 berkata bahwa gini, mintalah bangsa-bangsa maka akan kuberikan kepadamu. Kita percaya waktu kita mulai minta nama-nama ini, kita doakan mereka satu persatu. Waktu mereka ada di sekitar kita, kita mau supaya mereka mengalami belas kasihan Tuhan, kita doakan bawa doa mereka supaya begini. Lembutkan waktu nanti mereka dengar tentang kabar baik tentang Yesus, mereka bisa percaya kepada Yesus. Amin saudara. Kita minta belas kasihan Tuhan supaya kita bisa membawa mereka kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Doakan. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Jangankan memberitakan kabar baik sama mereka. Kita mungkin takut, kita mungkin merasa kita nggak ahli. Minimal gini, doa. Makanya kita berkata minta kepada Bapa. Di dalam ayat Matius 9 ini berkata, maka mintalah kepada Bapa supaya dia kirimkan pekerja. Mungkin kita nggak bisa menuai mereka. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan kirimkan pelayanmu, kirimkan orang untuk menjangkau mereka. Bisa jadi dulu. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba ada penginjil.
ada orang yang bisa bersaksi kepada mereka. Tapi karena kita udah doakan mereka, kita gemburkan hati mereka dengan doa-doa kita. Waktu mereka dengar, sekali saja mereka dengar kata Yesus, kita percaya kepada Yesus. Amin. Kita doakan. Apa yang lagi kita lakukan, ini tadi dalam Mazmur, yang bisa kita lakukan bersaksi pada mereka. Saksi itu maksudnya apa? Menceritakan apa yang kita alami. Ini adalah yang dialami oleh perempuan Samaria. Waktu dia mengalami Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan, dia tahu bahwa yang dia temui ini adalah Mesias, yang dia tunggu juru selamat. Dia langsung pergi ke sebuah kota, dia pergi ke Samaria, semua rumah-rumah dia ketokin, lalu dia berkata gini, aku sudah ketemu sama juru selamat, aku sudah ketemu sama Mesias. Nah, apakah sukacita karena kita diselamatkan sama dengan sukacita perempuan Samaria ini untuk kita bisa beritakan Yesus buat orang-orang di sekitar, buat orang-orang yang sehari ini mungkin hilang hidup jauh dari Tuhan. Kata terhilang itu bisa jadi mereka, tapi bisa jadi juga mereka adalah orang-orang yang ada dalam Yesus, orang Kristen tapi udah lama jauh dari Tuhan. Mereka udah pergi tinggalkan Tuhan lama. Yang berdoa untuk beberapa teman badminton. Udah 8 tahun gak pernah, gereja gak pernah. Nama mereka. Sebagai hamba Tuhan, ngobrol biasa. Kita lagi doakan, lalu berkata Tuhan, kebos ya. 8 tahun, pengalaman-pengalaman orang Kristen. Dia gak pernah datang sama, gak pernah bawa hidupnya sama. Kasih. Kita mungkin terbatas, kita gak tahu bagaimana langsung memberitakan firman. Mereka, kamu harus bertobat. Yang bisa kita mulai bawa mereka dalam doa. Amen. Mulai dalam doa. Apalagi yang kita bisa orang Samaria menjadi saksi buat mereka, jadi teladan. Penting, saudara. Jadi teladan lewat apa? Lewat perbuatan baik. Alkitab berkata, hendaklah terangmu bercahaya supaya mereka dapat melihat perbuatan baikmu dan kemudian mereka mempermuliakan Tuhan. Mereka bisa mempermuliakan Bapa di sorga. Melalui apa? Melalui perbuatan baik teladanan kita. Saya mau kasih tahu begini, kalau saudara nggak bisa teladan, minimal saudara jangan jadi batu sandungan buat orang-orang yang masih jauh dari itu. Orang-orang yang perlu diselamatkan. Kalau saudara belum bisa jadi teladan, jangan jadi batu sandungan buat mereka. Supaya gini, waktu nanti kita beritakan Yesus sama mereka, kita dapat melihat bahwa yang kita beritakan, yang kita hidup. Amin, saudara? Melakukan hal yang seperti itu. Doakan mereka, bersaksi kepada mereka, dan menjadi saksi, jadi teladan buat supaya apa? Supaya kita bisa menjadi. Saya ingin menyampaikan yang terakhir, saudara. Kemarin di hari Jumat kemarin kita pelayanan misi di Kampung Bahari, salah satu misi yang dilakukan oleh gereja kita sama-sama di Kampung Bahari. Kan kalau tadi yang disaksikan oleh Bu Agnes sama Bu Feni adalah itu di Senen Tanah Tinggi. Kemarin hari Jumat kemarin saya dengan Pak Aryo bersama dengan Pak Bangun kita pergi ke Kampung Bahari. Beberapa bulan yang lalu kita mendoakan ada satu orang bapak yang baru kehilangan istri, dia baru berduka, tapi nggak tahu kenapa hadir di itu yang pertama. Itu yang pertama juga dia hadir di situ katanya. Dia lagi pahit sama gereja. Bilang bahwa waktu istri meninggal lagi sakit. Dia doakan, dia telepon seorang pendeta yang dia merasa dia berjemaat di situ. Tapi gereja tersebut merasa dia bukan jemaat. Waktu lagi kritis, istrinya lagi sakit parah, dia telepon pendetanya, nggak pernah mendoakan, nggak didoakan. Lalu kemudian waktu istri, gereja itu pun nggak mau melayani juga. Karena sekali lagi, ini ada dua versi. Dia merasa dia jemaat, yang satu gereja merasa dia nggak jemaat karena dia cuma datang dan pergi. Kemudian dia lagi kecewa, dia lagi down, lalu dia bersaksi, saya lagi kecewa Pak, saya lagi, bahkan dia bahwa dia sedang mempertimbangkan karena dia mungkin saking kecewanya sama orang Kristen, dia pertimbangkan untuk pergi pada di seberang ke seberang gitu ya. Dia bisa seperti penerima. Lalu setelah dia selesai, saya menanggapi, lalu saya bilang yang pertama, makanya perlu bergereja lokal itu perlu Pak, saya bilang. Itu yang pertama saya kasih tahu, yang pertama
Bahwa kadangkala kita pikir gereja lokal nggak penting, berjemaat nggak penting, tapi kalau kadang seperti ini, ya kita nggak bisa salahkan. Saya nggak setuju dengan tindakan gerejanya. Pembelajaran juga buat semua, karena itu waktu itu ada banyak yang hadir. Saya juga bilang ini jadi pelajaran buat semua bahwa gereja lokal itu penting. Jangan sampai nanti saudara udah pas mengalami seperti ini, saudara berharap ada gereja yang rangkul saudara, sedangkan saudara pernah saya mengajarkan itu. Lalu kemudian setelah itu, kemudian kita doakan Bapak itu. Bilang yang kami bisa lakukan hari ini, kita berdoa untuk Bapak. Kita doakan, namanya Pak Mel. Kita Manado, kita doakan dia. Sama-sama kita tumpangkan, kuatkan hatinya. Kita berkata bahwa, saya minta maaf juga lah, kalau ya mungkin kita ini kan datang dari juga, saya bilang. Saya mewakili, daripada segalanya biar kami pulihkan. Dan puji Tuhan, itu beberapa bulan yang lalu. Dan nggak tahu kenapa hari Jumat kemarin, kita juga menyebutkan Pak Bangun tiba-tiba menyebutkan nama Bapak ini, dan kemudian kesaksian daripada koordinator kita di sana adalah Kampung Bahari itu, dia bilang orang itu sekarang setia dalam Tuhan. Itu yang pertama, dia pikiran untuk dia pergi meninggalkan Tuhan udah nggak ada. Sekarang dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia sekarang udah bekerja, karena pada waktu itu dia nggak ada pekerjaan. Sekarang dia udah punya pekerjaan. Dan yang buat saya juga jadi kayak buah dari pelayanan pemuridan di Kampung Bahari itu adalah yang koordinatornya bilang, setiap kali Bapak itu lewat, kadang dia nggak bisa datang karena dia harus jaga, dia sekarang menjaga panti jompo gitu ya, orang tua. Dan tiap kali dia punya berkat Pak, dia selalu memberikan kepada saya. Walaupun nggak seberapa, bukan nominalnya, tapi buah dari pelayanan yang kita lakukan pada orang itu. Lalu dia bilang, selalu Bapak itu dalam kekurangannya, bukan orang, bayangkan sudah dari orang kecewa karena dia merasa ditinggalkan, dia nggak punya pekerjaan, tapi sekarang dia mulai belajar bukan hanya sekedar meminta. Sekarang waktu dia mengalami itu, dia mengalami belas kasihan Tuhan dalam hidup. Sekarang dia bahkan bisa dia berikan kepada ibu itu, dan selalu sering banget saya dikasih sama Bapak itu, dan kata ini berkat untuk dari Tuhan. Saya bahwa dari pelayanan pada orang lain yang terhilang. Amin saudara. Hari ini saya nggak tahu, mungkin saudara punya teman, punya keluarga, punya orang-orang yang dekat dengan kita yang masih belum. Hari ini Tuhan mau ketok hati. Mau nggak kita bawa mereka kepada, bukan kita yang selamatkan mereka. Tuhan dengan kuasanya dan kasihnya yang pasti. Tapi Tuhan mau pakai kita untuk bersaksi dan menjadi saksi buat. Amen. Hari ini juga saya mau challenge saudara juga, tantang saudara kalau saudara mau terlibat dalam pelayanan tim. Ini sekali lagi semua tadi yang dipresentasikan oleh Bu Agnes adalah misi kita bersama. Amin. Coba bilang sama-sama, misi kita bersama. Tempat ini ada beberapa yang sudah mulai terlibat dalam dana, ada yang terlibat dari mungkin di dana mulai terlibat, ada yang sudah terlibat sebulan sekali, 2 bulan sekali dia terlibat. Saya percaya, saya bersyukur dengan itu semua. Mungkin kita nggak bisa setiap waktu, kita nggak bisa mungkin setiap kali misi kita hadir, tapi minimal gini, kita bawa dalam doa, itu yang doakan misi kita supaya melalui misi-misi ini ada Pak Melki yang lain juga diselamatkan. Amin. Ada banyak orang yang diselamatkan, ada mulai goyah imannya, mereka dirangkul, mereka dipulihkan, dan mereka sungguh-sungguh hidup dalam. Dan hari ini biarkan kasih Tuhan merdeka. Biarkan kasih Tuhan pulihkan kita. Ingat, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada orang-orang yang akan membuat kita menghidupi. Ayat yang terakhir. Itu firman Tuhan yang tercatat di Alkitab, dapat kita dengan segala seperti saudara mungkin berkata, aku nggak bisa menghidupi firman. Kalau saudara ingin menghidupi seluruh firman Tuhan, cuma 2 hal ini. Kasih itu hidup, kasih sesama. Akan melihat Tuhan memakai kisah dan saudara kuasanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati saudara hari ini, atau dimulai dari
Kalau saudara ingin mengalami kemerdekaan yang sejati, biarkan kasih Tuhan kuasai hati. Biarkan pribadinya, biarkan Tuhan penuhi hati kita, penuhi hidup kita, penuhi pikiran kita, penuhi seluruh jiwa kita. Dia akan merdekakan kita, bukan lagi karena kita, tapi karena Dia adalah Allah yang hidup. Yang kedua, kita cek kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang percaya. Apakah saudara sudah saling mengasihi? Kita perlu kasih Tuhan, supaya melalui saling mengasihi kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan kasih kepada orang-orang yang terhilang.